Hai anak-anak, apa kabar semua? Bagaimana kabar kalian? Nah, ini kita berjumpa kembali untuk pelajaran agama CB. Yuk, sebelum kita memulai, kita berdoa ya, Mister Pimpin dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur akan kemurahan Tuhan. Kembali kami untuk berkumpul bersama-sama di pembelajaran online. Biarlah melalui pembelajaran hari ini kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan melalui cerita Daniel. Tuhan berkati anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri sehingga kami boleh mendapat pengetahuan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Sebelumnya kami mau memuji Tuhan karena Tuhan layak untuk disembah. Kami menyerahkan kelas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dari awal sampai berakhirnya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita memuji Tuhan yuk. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, sampai di sini pujian kita. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kebenaran firman dan kita setelah itu akan memulai untuk mendengarkan materi cerita tentang Daniel setia dalam berdoa. Nah, Mister akan ambil ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 ya. Mister baca ya, kalian boleh menyimak. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Daniel ini 3 kali sehari dia berdoa. Nah, sama seperti kita makan ya. Satu hari kita bisa makan 3 kali loh, pagi, siang, dan juga sore. Nah, doa itu adalah nafas kita, alat komunikasi kita kepada Tuhan. Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan ya kita harus melalui doa ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melihat materi kita hari ini. Dan Mister berharap kalian semua bisa konsentrasi ya. Nah, ini cerita tentang kesetiaan Daniel di dalam berdoa. Anak-anak, keberanian dan ketatan Daniel ini luar biasa. Ia tidak gentar sedikit pun dan menjadi takut beribadah. Dan Daniel tetap beribadah dan berdoa seperti biasanya. Nah, apa sih yang membuat Daniel tidak takut berdoa dan beribadah? Nah, tentu saja Allah yang memimpin hidupnya ya. Daniel percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk berdoa dan beribadah kepada Allahnya ya, Allahnya Daniel. Nah, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa kebiasaan Daniel itu sudah ia lakukan sejak lama loh. Jadi kebiasaan Daniel itu sejak lama dia lakukan berdoa dan berdoa dan berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Nah, anak-anak, Alkitab mencatat seperti yang biasa dilakukan Daniel, berdoa dan berdoa itu sejak lama ya. Sejak lama karena memang doa itu kesukaan bagi Daniel. Nah, mungkin kalian bisa merenungkan, saya sudah berdoa belum hari ini? Atau mengingat kembali, dan Mister berharap supaya kalian
tetap berdoa ya, bangun tidur, sebelum makan, sebelum pergi, tetap berdoa, bahkan belajar hari ini. Karena doa itu napas kita. Nah, doa itu alat komunikasi kita kepada Tuhan. Daniel melakukan hal itu. Sebelum dia pergi melakukan kegiatannya, dia juga melakukannya. Wah, hebat Daniel. Daniel jadi contoh dan panutan bagi kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, Daniel sudah menetapkan hati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dia tetap beribadah kepada Tuhan dan ia terus lakukan sampai ia tua. Wah, hebat ya. Sampai tua loh anak-anak dia lakukan Daniel untuk berdoa. Wah, rupanya Daniel orang yang tidak hanya masa mudanya dia berdoa tetapi sejak tua, sampai tua. Wah, sampai nenek-nenek, kakek-kakek dia berdoa. Wah, ternyata iman Daniel luar biasa. Wah, Mister salut nih anak-anak. Jadi dengan dia melakukan doa dan terus dia melatih dirinya untuk apa? Agar imannya itu teguh. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Itu mengajar dia untuk dia taat dalam waktu-waktu berdoanya kepada Tuhan. Dan imannya terus bertumbuh. Kita juga bisa bertumbuh loh anak-anak ketika kita terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kepada Tuhan. Nah, karena ibadahnya Daniel dilemparkan ke gua singa. Wah, gua singa loh anak-anak. Gua singa itu tempat binatang, binatang yang buas. Nah, ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel karena dia terus menyatakan imannya dan dia ditangkap. Daniel ditangkap ya, kemudian dia dilemparkan ke gua singa. Tapi ingat anak-anak, ya, Allah itu setia. Nah, bukan Raja Darius yang menolong Daniel, tetapi Allah yang kepadanya Daniel berdoa. Siapa yang menolong Daniel? Bukan Raja Darius. Waktu itu Raja Darius menjadi raja, tapi Allahnya Daniel. Kenapa? Karena kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ya, Allah sendiri yang membela hambanya Daniel. Melalui peristiwa itu, sekali lagi Daniel menjadi kesaksian ya yang baik dan membuat banyak orang melihat kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ya, Allah yang Daniel sembah itu hidup loh. Tuhan yang kita sembah itu hidup loh anak-anak. Dia ada di mana-mana. Walaupun kita dalam keadaan sulit, sukar saat ini menghadapi virus corona, kalian harus di rumah, belajarnya jarak jauh online. Tapi jangan lupa Tuhan itu hadir dan tetap berdoa kepada Tuhan ya. Dan Mister acung jempol buat kalian yang setia beribadah, bahkan mengikuti ibadah online ya, live ya di Facebook dan sebagainya. Nah, sekolah minggu Sabtu ceria juga ada online, kalian ikuti. Tetap kita setia kepada Tuhan walaupun ada virus corona ya, tapi jangan lupa, nah kita juga nggak boleh sombong, kita tetap mengandalkan Tuhan untuk kita bisa melawan virus ya. Nah anak-anak, Mister mau bertanya kepada kita, maukah kita seperti Daniel menetapkan hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat kepadanya? Nah, jawab di dalam hatimu ya. Mister juga seperti itu. Sehingga ketika dewasa kita tidak gampang diancam, diombang-ambing, ditakut-takut orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhan mengasihi anak-anak semua. Tuhan mengasihi kelas 1A dan kelas 1B. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan rindu untuk kita terus tetap bersekutu kepada Dia. Nah, intinya apa dari pelajaran hari ini? Walaupun Daniel dipitnah, dilemparkan ke gua singa, dia tidak bisa menyembah Tuhan, dia dilarang beribadah. Kemudian yang luar biasa lagi, dia tidak menajiskan dengan makanan yang dipersembahkan, yang dibelikan oleh raja. Dia tahu bahwa yang terbaik saya harus berikan kepada Tuhan. Hati saya harus jujur kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Nah, anak-anak, Daniel tidak takut dan gentar karena dia tahu Bapa di surga, Yesus, tidak meninggalkan dia. Nah, walaupun kita diejek, diolok-olok, dibully oleh teman, atau dunia semakin jahat saat ini yang membuat kita tidak setia, menghalangi kita beribadah kepada Tuhan, kalian tidak boleh takut. Ada Yesus. Amin. Ya, ada Yesus yang selalu menolong. Nah, percaya Tuhan Yesus di surga akan meluputkan bahaya di depan kalian semua. Bahaya dari orang jahat, bahaya dari
virus, bahaya dari ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Wah, siapa yang masih takut hari ini? Jangan takut, ada Yesus ya. Nah, kita tetap setia berdoa untuk ancaman bahaya yang ada, karena Yesus beserta dengan kita. Adik-adik atau anak-anak yang Mister kasihi di dalam Yesus, kelas 1 S1B ya, Mister berharap kalian tetap sehat. Ingat, Daniel dilepaskan dari mulut singa yang tadinya lapar. Lapar loh singanya, tapi tidak mau makan Daniel. Kenapa? Karena ada malaikat, ada Tuhan yang menjaga. Wah, hebat, Mister senang. Mister paling suka kalau dengar cerita Daniel. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan pada orang percaya. Tuhan menyertai anak-anak, Tuhan menyertakan Mister, Tuhan menyertakan Miss dan Mister yang ada di sekolah. Seluruh kita Tuhan sertai. Asal kita percaya, dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tetap setia, berdoa, ya. Sekarang, nah, dari cerita ini, ayo kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oke. Nah, sampai di sini cerita Mister, dan hari ini kalian akan melanjutkan karena materi kita tentang Daniel setia berdoa, ya. Nah, di situ ada di halaman 97, kalian bisa kerjakan evaluasi, tapi Mister akan kasih tahu jawabannya ya. Nah, Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel bertujuan untuk menjadi pelayan. Nah, kemudian nomor 2, tadi nomor 1, nomor 2, peraturan tentang makanan yang dipersembahkan untuk dewa dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, waktu itu Raja Nebukadnezar ya. Nah, sebelumnya setelah itu baru Raja Darius. Nah, makanan untuk Daniel dan teman-temannya adalah sayur dan air. Daniel dituduh bersalah pada raja, akibatnya dia dimasukkan ke gua singa tadi, tapi tidak dimakan oleh singa karena Tuhan menjaga. Daniel, cerita ini menyebutkan Daniel berteman dengan hewan singa. Singa loh anak-anak. Nah, nama raja yang membuat tawanan ke Babel itu Raja Nebukadnezar. Daniel berdoa berapa kali tadi anak-anak? 3 kali sehari. Ya. Nah, yang dipercaya oleh Daniel dan teman-temannya adalah Allah. Allah yang hidup, Allah Israel, Tuhan Yesus ya. Yang dilakukan oleh Allah Israel saat Daniel di gua singa apa? Allah mengirim malaikat Tuhan untuk menjaga Daniel sehingga dia tidak dimakan oleh singa. Hukuman bagi orang-orang yang bercerita bohong tentang Daniel ada orang-orang jahat tadi yang memfitnah Daniel, dia dimasukkan ke gua singa dan dimakan oleh singa. Nah, Tuhan melindungi kita semua anak-anak ya. Selamat mengerjakan tugasnya di halaman 97. Mister sudah kasih tahu jawabannya dan dikumpulkan melalui Google Classroom, dan Mister tunggu ya, batas waktu hanya 1 minggu. Tuhan memberkati anak-anak kelas 1 S1B. Dadah. God bless you.